Halo. Selamat siang, saudara-saudara semua. Selamat siang. Keluarga besar Bapak Ibu Mandoyo yang bisa berkumpul pada saat ini. Kita bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena dulu di keluarga ini senantiasa persekutuan, senantiasa ada, memuji memuliakan nama Tuhan senantiasa hadir, sehingga kita percaya sebagaimana Tuhan mengatakan saat 2-3 orang berkumpul membicarakan nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini menjelang siang Tuhan hadir di tempat ini. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Saya buka Alkitab dari Lukas 1. Lukas 1 ayatnya 11 sampai 20. Kemudian 41 dan 44 dan Lukas 3 ayat 18. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 11, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik pada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kemudian ayat 1, 41, 44. Lukas 1 ayat 44. 41-44. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Kemudian saya baca yang Lukas 3 ayat 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman modern sekarang ini banyak sekali penawaran-penawaran bagi orang pada umumnya, demikian juga bagi anak-anak Tuhan, orang percaya, di mana teknologi berkembang begitu pesat, begitu maju, sehingga kemudahan-kemudahan untuk diraih akan bisa diambil oleh setiap orang. Manusia dibuat semakin sibuk karena manusia pun berpacu dengan perkembangan teknologi. Dahulu orang-orang tua kita mengatakan ora edan, ora keduman. Kemudian zaman
sekarang sepertinya sudah menjadi semakin nyata terjadi apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang tempo dulu. Sehingga anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang notabene adalah anak-anak atau murid-murid Kristus, itu pun mau tidak mau harus larut dalam kebiar perkembangan teknologi, kebiar perkembangan zaman. Kadangkala hal ini membuat sebagian besar dari kita semua larut dan lupa pada hakikat sebagai murid-murid Kristus. Karena Kristus pernah meninggalkan pesan pada kita semua, jadikanlah semua bangsa muridku. Selanjutnya dikatakan, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun apa yang menjadi perintah tinggalan dari Kristus bagi murid-muridnya, tentu bagi orang-orang percaya, itu tidak hanya demikian, tetapi Kristus pun berjanji untuk mendampingi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dalam melaksanakan amanat agung yang telah dinyatakan pada waktu itu, yaitu dengan menyatakan janjinya bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya, di samping tugas tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan untuk menyebarkan Injil kebenaran, tetapi Kristus sendiri juga akan menjadi sponsor utama, menjadi pendamping yang menyatakan janjinya bahwa akan menyertai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Di situ dinyatakan menyertai kamu senantiasa. Artinya bukan hanya menyertai, tetapi senantiasa, setiap saat, setiap waktu. Tuhan Kristus menyertai anak-anaknya. Sehingga sebagaimana yang kita baca di atas, ada dua tokoh yang berusaha menjadi pandangan, menjadi tempat belajar bagi anak-anak Tuhan, yaitu Zakaria dan Yohanes. Dalam hal ini adalah Yohanes Pembaptis. Bagaimana Zakaria yang sudah diberi pernyataan oleh Tuhan melalui Gabriel utusannya merasakan keraguan karena situasi yang dihadapinya pada saat itu, sehingga keraguan inilah yang memicu dia menjadi tidak percaya, dan akhirnya Zakaria pun menjadi bisu. Demikian juga kita juga bisa melihat bagaimana Yohanes yang anak dari Zakaria ini percaya apa yang telah dinyatakan Tuhan ketika dia masih berada di dalam kandungan. Dia saat ibu dari Yesus menyatakan salam kepada ibu dari Zakaria, ibu dari Yohanes, maka Yohanes di dalam perut ibunya melonjak. Dan Yohanes melakukan apa yang semestinya dia lakukan, menjadi tanggung jawabnya untuk mewartakan kebenaran. Dan di dalam bacaan kitab, kalau kita membaca di perikop-perikop selanjutnya, kita tahu bagaimana powerfulnya Yohanes di dalam mengatakan, menyatakan Injil keselamatan bagi semua orang. Jadi di sini kuncinya adalah ketika anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mau melakukan semua itu, adalah kuncinya adalah percaya dan lakukan. Trust and then do it, sebagaimana yang Yohanes Pembaptis jalani dalam kehidupannya.
Namun seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mengalami keraguan sebagaimana yang dialami oleh Zakaria. Ketika kita dihadapkan pada perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya anak-anak Tuhan diminta oleh Kristus, oleh Tuhan untuk mewartakan Injil kebenaran bagi banyak orang. Kita dihadapkan pada keraguan. Dan tentu ini adalah merupakan intimidasi dari kuasa kegelapan kepada anak-anak Tuhan yang berkata di dalam hati kita, di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Siapakah kamu? Apakah hebatmu sehingga engkau berani mengambil perintah itu? Kita kemudian akan menjadi terintimidasi. Anak-anak Tuhan menjadi terintimidasi oleh keraguan. Orang akhirnya menjadi larut, merasakan berbagai macam kekurangan, kelemahan yang ada dalam dirinya, karena itu adalah intimidasi dari kuasa kegelapan. Saya kan tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berbicara, tidak bisa, banyak sekali hal yang itu adalah intimidasi dari kuasa gelap yang membuat anak-anak Tuhan menjadi ragu. Namun kadang sebagai orang percaya kita tidak melihat penyertaan Tuhan sebagaimana Kristus menyatakan akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Orang merasa sulit untuk berkomunikasi, tidak piawai dalam menyampaikan sesuatu hal, tetapi tanpa disadari ketika kita merasakan keraguan itu, kita sudah membatasi karya Tuhan di dalam diri kita. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu dibatasi oleh kita sendiri. Dan akhirnya itu akan membuat orang percaya menjadi bisu secara rohani. Padahal kuasa Tuhan akan terjadi ketika sebagaimana Yohanes Pembaptis contohkan, percaya dan lakukan. Bukankah Tuhan bisa membuat setiap orang percaya akan dieksploitasi hal-hal yang menjadi kelebihannya? Karena Tuhan pasti tahu kelebihan dari setiap orang, kelemahan dari setiap orang. Tuhan tahu, dan Tuhan akan memakai setiap anak-anak Tuhan kelebihan itu untuk di-upgrade sehingga bisa dipakai untuk menjadi alat Tuhan mewartakan kebenaran, keselamatan. Entah itu melalui sikap, melalui perilaku, melalui tangan yang bekerja untuk menyampaikan warta berita keselamatan, ataupun memakai teknologi yang ada sekarang ini, menguasai teknologi sehingga Tuhan memoles menjadi alat bagi Tuhan untuk menyebarkan berita keselamatan itu. Intinya di sini adalah ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja bagi kita, merubah ketakutan, merubah keraguan, kekhawatiran menjadi kekuatan yang powerful untuk menyatakan kebenaran dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan pasti tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan juga pasti sangat tahu apa yang menjadi kekuatan kita, sehingga itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk memakai kita sebagai alatnya.
Karena itu, ketika kita merasa tidak berdaya, maka saat itulah kuasa Tuhan akan terjadi bagi kita semua. Yang penting di sini adalah jangan membatasi diri. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jangan membatasi diri, menutup diri, tetapi membuka, memberikan respon dengan percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Imani itu, maka Tuhan akan memulihkan kita semua orang-orang percaya yang pada hakikatnya adalah murid-murid Tuhan yang mengemban amanat agung Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita akan menjadi seperti Zakaria ataupun menjadi seperti Yohanes Pembaptis? Pilihannya ada pada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.